도물문 연골어류가 어목 가오리과 야! 이 연골은 매우 부드러워. 존말할 때 놔라. 안 됩니다. 이건 아빠컵입니다. 그래야! 야, 역지! 이 자식 이거 왜 이래? Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul Move to Heaven. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama Move to Heaven versi UBR Entertainment. Nah, cerita dimulai dengan diperkenalkannya seorang anak spesial yang mengidap sindrom Asperger, guys. Anak spesial ini bernama Guru. Sedikit informasi ya, sindrom Asperger ini adalah gangguan perkembangan mental dan saraf sehingga penderitaannya sulit berkomunikasi dan interaksi sosial. Meski begitu, anak penderita sindrom ini, guys, memiliki kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang baik. Daya ingat penderita sindrom ini juga tak perlu diragukan lagi. 참치 삼각 1+1 1,000원. 1월 10일 19시 16분. 블루스트라이퍼 스네퍼는 지난주보다 7마리 사라졌습니다. 샌드바, 샌드타이거, 블루스트라이퍼 스네퍼. Suatu hari, Guru mengomel karena kuning telurnya pecah. Yap, Guru tak bisa melihat suatu hal yang berantakan, guys. Sang ayah lalu memberikan telur miliknya dan menyuruh Guru belajar memasak. Awalnya, Guru menolak karena tugasnya adalah mencuci piring, sedangkan sang ayah lah yang memasak. Sang ayah mengatakan bahwa sesekali ia juga ingin memakan masakan anaknya tersebut. Dengan sigap, guys, Guru langsung latihan memasak detik itu juga. Di tengah kesibukan Guru memasak, tiba-tiba telepon berdering. Kini mereka harus melakukan tugasnya. Nah, sekedar info ya, Guru dan ayahnya ini membuka jasa pembersihan kamar peninggalan almarhum. Jasa mereka ini bernama Move to Heaven, sobat. Tak hanya sekedar membersihkan, mereka juga berusaha untuk mencari tahu pesan yang ingin disampaikan oleh almarhum. Guru dan ayahnya juga memiliki ritual sebelum pembersihan dilakukan. Mereka memperkenalkan diri dan berdoa agar almarhum dapat pergi dengan tenang. Usai berdoa, pembersihan pun dilakukan. Mereka akan membuang barang tak berguna dan menyisihkan barang yang dianggap penting bagi almarhum. Mereka mencoba membayangkan bagaimana situasi almarhum semasa hidup. Nah, diketahui guys, almarhum meninggal karena infeksi luka di kakinya akibat kecelakaan kerja. Kita sebut saja namanya Badu ya. Jadi, suatu hari Badu mengalami kecelakaan kerja yang membuat kakinya terluka parah. Bukannya ke rumah sakit, Badu malah menahan sakitnya dan istirahat di rumah. Luka tersebut malah infeksi dan merenggut nyawanya. Setelah melihat barang-barang di kamar Badu, Guru dan ayahnya menyimpulkan bahwa Badu adalah anak yang baik. Ia bekerja dengan giat agar bisa masuk ke universitas dan membanggakan orang tuanya. Ia sering makan mie instan dan juga gimbap yang sedang diskon, guys. Badu juga memiliki buku tabungan yang ia tujukan untuk orang tuanya. 가리는 게 없어서가 아니라 마감 세일에 남는 거면 아무거나 좋았을지도 몰라. 일하다 밥 먹을 시간이 없어서 가지고 다닌 게 아닐까. 공부를 시작한 지 얼마 안 된 것 같고 인턴이 돼서 공장에 나가는 청년이었고. Setelah mengumpulkan barang yang penting bagi almarhum, Guru dan ayahnya pun pergi ke rumah duka. Mereka berniat menyerahkan barang tersebut kepada keluarganya. Di sana ternyata sudah ada bos perusahaan yang memberikan uang kompensasi. Mereka mengatakan bahwa Badu meninggal di rumah bukan di kantor. Uang ini sudah lebih dari cukup untuk kompensasi. Orang tua Badu hanya bisa terdiam sedih kala itu, sobat. Guru dan ayahnya pun memberikan kotak kuning berisi barang peninggalan Badu. Mereka sedikit terkejut karena orang tua Badu ternyata tak bisa bicara, guys. Sang ibu lalu membuka kotak tersebut dan menangis melihat barang peninggalan Badu. Saat membuka HP-nya, sang ibu baru sadar bahwa sebelumnya Badu sempat meminta izin libur ke perusahaan. Tapi pihak perusahaan tak mengizinkannya dan meminta Badu untuk tetap masuk. Hati sang ibu sangat tergores membaca pesan tersebut. 소리 함부로 하는 거 아니다. 산재니 뭐니 그딴 얘기해서 잘리고 싶어? 내일 하루 병가 내면 안 될까요? 알겠습니다. 곧 처리하겠습니다. 고쳐줘야 할 것 같다. 누가 갈래? 막내?
알겠습니다. 정상 출근하겠습니다. Saat makan di rumah duka, ayah guru tak sengaja mendengar percakapan pihak perusahaan. Pihak perusahaan merasa bersyukur bahwa orang tua Badu tak bisa bicara. Dengan begitu, mereka tak perlu berdebat dan masalah bisa selesai dengan mudah. Awalnya, ayah guru tak ingin ikut campur. Namun, rasa pri kemanusiaannya meronta-ronta guys dan menyeret pihak perusahaan ke hadapan Ibu Badu. Ayah guru mempersilahkan Ibu Badu untuk bicara. Dengan bahasa isyarat, sang ibu mengungkapkan rasa kecewanya pada pihak perusahaan. Ia tak menyangka mereka tega kepada anaknya yang telah giat bekerja. Bukan uang kompensasi yang ia harapkan. Ia hanya ingin pihak perusahaan bersungguh-sungguh dalam meminta maaf. Perkataan Ibu Badu ini ditranslate langsung oleh ayah guru. Pihak perusahaan merasa tertampar dan malu dengan dirinya sendiri. 일하게 해줘서 그래서 선우한테 무조건 회사에 잘하라고 했어요. 감사하다고 일 열심히 하라고 말했어요. Di sisi lain, guru malah salah fokus guys pada seorang perawat. Dia lalu mengikuti perawat tersebut dan hal itu membuatnya risih. Sang perawat lalu bertanya apa yang guru inginkan. Guru langsung menunjuk dada si perawat. Yap guys, tentu saja dong ya kan. Sang perawat menjerit karena hal itu. Slow guys, bukan barang yang ada di pikiran kalian ya. Ternyata guru menunjuk pin yang kebetulan melekat di dada sang perawat. Dengan bantuan sang ayah, guru pun akhirnya mendapatkan pin tersebut dan memberikannya kepada Badu. Pin bertuliskan anak tercinta itu adalah bentuk hadiah untuk almarhum Badu. Karena bangga dengan ketulusan guru, sang ayah pun meminta izin untuk memeluknya. Awalnya, guru menolak karena ia tak suka dipeluk guys. Melihat sang ayah yang terus merayu, guru akhirnya luluh dan mengizinkannya. 싫습니다. 아이 그러지 말고 한 번만 안아보자. Sebelum pulang, sang ayah hendak mengunjungi pengacara terlebih dahulu. Guru yang terlena dengan akuarium pun memilih untuk tinggal di rumah duka. Sang ayah berjanji akan menjemput guru secepatnya. Dengan bahasa isyarat, sang ayah mengatakan bahwa ia akan selalu di sisi guru. Usai bertemu dengan pengacara, ayah guru pun hendak menjemput anaknya tersebut. Tiba-tiba ia sesak nafas dan tergeletak di aspal. Dengan nafas terengah-engah, ia menelpon guru dan meminta maaf. Tentu saja hal ini membuat guru panik. Mengandalkan daya ingatnya, ia nekat mengendarai mobil untuk menjemput sang ayah. 아빠! 아빠가... 불풍선이 터지지 않도록 살살 밟아야 합니다. 안전벨트를 맵니다. 브레이크를 밟은 채 시동을 겁니다. 기어를... Di tengah perjalanan, guru memberhentikan mobilnya dan sindromnya pun kumat guys. Ia terus menutup telinga dan bingung dengan keadaan. Karena kekacauan tersebut, banyak orang serta polisi yang menghampiri guru. Meski telah dibujuk, guru tetap tak ingin keluar dari mobilnya. Seorang gadis cantik jelita bernama Namu juga berada di sana. Ia terus menggedor pintu guru dan berharap guru mau keluar. Karena melihat Namu, guru pun akhirnya luluh dan membuka kaca mobilnya. Namu langsung memeluk guru dan menangis guys. Guru bingung mengapa Namu menangis padahal ia tak kecelakaan. Dengan pilu, Namu menjelaskan bahwa ayah guru telah tiada. Kawan guys. guru 안 다쳤습니다. Yap guys, kini guru harus menelan kenyataan pahit karena sang ayah telah pergi. Guru juga menyimpan abu ayahnya tersebut karena ia menganggap bahwa sang ayah tetap berada di sisinya. 아빠는 항상 구루 곁에 있습니다. 그래 그루야 빽가루 뿌리는 거에 뭐 기기 급하겠네. 아빠는 구루랑 집으로 갑니다. 구루야, 그루 마음대로 하게 둡세다. Oh ya guys, yuk kenalan sedikit dengan Namu kita ya. Namu ini adalah teman masa kecil sekaligus sahabat guru. Dia selalu berada di sisi guru dan menganggapnya spesial. Tak sekedar sahabat, Namu ini ternyata juga tetangga dengan guru loh guys. Karena guru sebatang kara, Namu bertekad untuk menjadi walinya guru. Tiba-tiba sobat, datanglah seorang lelaki misterius. Siapa dia kira-kira? Entahlah bang. 누구신데 이렇게 함부로? 함부로 아닌데? 네? 누구신데 함부로 남의 집에... 남? 남 아닌데?
Kita dibawa flashback ke seminggu yang lalu. Seorang pemuda bernama Sanggu baru saja dibebaskan dari penjara. Sanggu kemudian dibawa untuk menghadap pengacara Oh. Pengacara Oh membacakan surat wasiat dari ayahnya Guru. Yap guys, Sanggu dan ayah Guru ternyata bersaudara. Dengan kata lain, Sanggu ini adalah pamannya Guru. Pengacara Oh meminta Sanggu untuk menjadi walinya Guru. Mengetahui bahwa Guru mengidap sindrom Asperger, Sanggu pun langsung menolaknya. 되시다. 구루구는 약간의 장애를 가지고 있습니다. Nah jadi guys, meski bersaudara, namun kepribadian ayah Guru dan Sanggu ini sangat berbeda. Ayah Guru adalah insan yang baik budi, sedangkan Sanggu adalah insan yang berandalan. Karena hidupnya yang kacau balau, Sanggu juga sering keluar masuk penjara. Hal itu jugalah yang membuatnya ogah mengurus Guru. Suatu hari, Sanggu main-main ke sebuah klub. Ia kemudian diberitahu bahwa menjadi wali itu sangat menguntungkan. Seorang wali bisa menguasai harta peninggalan almarhum. Mendengar itu, Sanggu pun kembali mendatangi pengacara Oh dan mengatakan bahwa ia bersedia menjadi walinya Guru. Pengacara Oh lalu mengatakan bahwa Sanggu harus melakukan uji coba selama 3 bulan sebelum resmi menjadi walinya Guru. Sanggu juga dituntut untuk bekerja di Move to Heaven menggantikan ayah Guru. Tentu saja dong ya kan guys, Sanggu bersedia dengan persyaratan tersebut. 혹연히 그걸 마음대로 해도 된다는 게 대박인 거지. 마음대로? 야, 재주 좋네. 정말입니까? 예. 아, 그러니까 그거 어떻게 하면 되는 거냐니까? Nah, kembali ke masa sekarang. Sanggu kini telah berada di rumahnya Guru. Awalnya, Namu marah-marah pada Sanggu karena bersikap tidak sopan di rumah orang. Pengacara Oh lalu datang dan menjelaskan semuanya. Kini, Guru dan Sanggu harus hidup bersama. Saat pengacara Oh pulang, Namu mengejarnya dan memarahinya. Bagaimana mungkin pengacara Oh tega membiarkan Guru hidup bersama orang asing? Pengacara Oh mengatakan bahwa Sanggu adalah pamannya Guru dan ia sedang menjalani uji coba selama 3 bulan. Pengacara Oh juga meminta bantuan Namu untuk mengawasi mereka. Meski kini tinggal bersama, Guru tetap saja membuat batasan dengan Sanggu. Sanggu dilarang menggunakan gelas dan kamar milik ayahnya. Meski kesal, namun Sanggu mencoba untuk tetap mengalah. Ia harus bersikap baik pada Guru agar statusnya sebagai wali dapat ditetapkan. 야, 존말할 때 놔라. 안 됩니다. 이건 아빠 컵입니다. 그래야! 야, 역시 이 자식 이거 왜 이래? Tak jarang Guru juga terlihat galau ketika masak sendiri. Ia teringat dengan ayahnya yang sangat ingin memakan masakannya. Ia juga datang ke akuarium dan membenturkan kepalanya. Ia mengatakan bahwa ada ikan pari yang terluka. Ikan itu harus diobati sebelum terlambat. Ia takut ikan itu akan meninggal seperti ayahnya jika tak segera diobati. Nah jadi sobat, ternyata selama ini ayahnya Guru menderita penyakit dalam. Dia tak memberitahu anaknya itu karena tak ingin Guru khawatir. Penyakit itu jugalah yang membuat sang ayah tiba-tiba sesak nafas dan meninggoy. 아빠는 빨리 치료받지 않아서 돌아가셨습니다. 아프면 빨리 알아야 합니다. 얼른 치료해야 합니다. 그래야 죽지 않습니다. Saat pulang ke rumah, Namu dan Guru dibuat terkejut dengan keadaan. Ternyata rumah telah kotor berantakan akibat ulah siapa dong? Ialah Sanggu. Guru lalu memakai baju kebersihan dan membersihkan semuanya. Usai bersih-bersih itu, Guru memperingati Sanggu dengan tegas. Ia tak ingin rumahnya berantakan seperti ini lagi. Mendengar itu, Sanggu tak menyangka bahwa Guru bisa setegas ini. 3개월 동안 구루하고도 무부터 해본 일도 잘 해내야. 그러니까 나무 네가 도와줘야지. 두 사람을 가장 잘 관찰할 수 있는 사람이. 그건 구루 아빠가 나한테 판단을 맡겼어. 쓰레기는 쓰레기통에 버려야 합니다. 자기가 먹은 그릇은 자기가 치워야 합니다. Tak lama kemudian, telepon pun berdering. Kini Guru harus bekerja. Namu memaksa Sanggu untuk ikut dan membantu Guru. Yap guys, selain menjadi wali, Sanggu juga harus bekerja di Move to Heaven. Dengan jiwa barbarnya, Sanggu pun menyetir mobil sekencang mungkin sobat. Usai sampai di TKP, Guru langsung mengomel dan mengatakan puluhan pelanggaran yang dilakukan Sanggu. Sanggu pun takjub dengan daya ingatnya Guru. 나와 좀. 단속도 위반 9회, 차선 변경 위반 35회, 정지선 위반 8회, 신호 위반 7회. Di kamar almarhum sekaligus TKP terlihat kasur yang penuh belatung. Ternyata almarhum ditemukan sebulan setelah ia meninggal. Wow.
Kita sebut saja almarhum ini sebagai Nek Mijah ya guys. Ia meninggal karena faktor usia. Ia memiliki anak dan menantu yang cuek padanya. Anak dan menantunya ini meminta guru dan Sangku membersihkan TKP secepat mungkin dan meminta mereka mengumpulkan barang yang berharga. Yap, tak ada kesedihan sama sekali di mata mereka guys. Bangsat. 바로 찾아서 들고 나오라고요. 알았죠? Karena kamar penuh belatung itu, Sangku mual dan tak sanggup membantu. Ia heran mengapa guru sanggup membersihkannya, padahal di rumah guru sangat menjaga kebersihan. Guru mengatakan bahwa itu hanya jika di rumah, tapi di sini ia harus membersihkannya karena memang itulah pekerjaannya. Guru lalu mengenalkan dirinya dan berdoa untuk Nek Mijah. Ia kemudian membersihkan tempat tersebut. Ia juga mengamati dan membayangkan bagaimana kehidupan Nek Mijah. Tak lupa ia juga memisahkan barang untuk dibuang dan barang untuk diberikan ke pihak keluarga. Saat membersihkan itu, guru menemukan tumpukan uang di bawah karpet. Kondisi uang tersebut sangat kotor dan penuh dengan cairan lemak. Tubuh Nek Mijah yang membusuk telah mencemari uang tersebut guys. Hal ini membuat anak dan menantunya kesal sekaligus jijik. Mereka kemudian meminta guru dan Sangku membersihkan uang tersebut lalu menyerahkannya pada mereka. Sebelum pulang, guru memberikan kotak kuning yang berisi barang penting milik Nek Mijah. Anak dan menantunya yang dajal ini justru menolak dan menyuruh guru untuk membuangnya saja. Tentu ya kan, guru tak membuangnya dan menyimpannya di mobil untuk sementara. Tanpa sepengetahuan guru, Sangku yang merasa kotak itu sampah malah membuangnya. Guru lalu pulang dan membersihkan uang tersebut. Ia kemudian mengamati uang itu serta beberapa barang penting peninggalan Nek Mijah. Ia mengajak Sangku ke bank. Di bank, ia bertanya apakah para teller mengenal Nek Mijah. Para teller pun mengatakan bahwa semua orang di bank ini mengenal Nek Mijah. Kita dibawa flashback guys. Ternyata setiap hari Nek Mijah datang ke bank dan hanya menarik uang sebesar 50.000 won. Ia juga selalu meminjam telepon bank dan menghubungi seseorang. Meski menghubungi seseorang, namun Nek Mijah tak pernah bicara. Di masa sekarang, guru mencoba menghubungi nomor yang selalu dihubungi Nek Mijah. Guru langsung menutup telepon dan mengatakan bahwa ia telah mengerti. Ia kemudian pergi begitu saja. Sangku tak sempat mengejar dan kehilangan jejaknya guru. Di rumah, Namu marah-marah pada Sangku yang tak becus menjaga guru. Ia mengatakan bahwa dirinya akan bergabung ke Move to Heaven mulai besok. Saat mengomel itu, tiba-tiba guru pun pulang ke rumah. Ia mengatakan bahwa ia telah memecahkan segalanya. Ia akan menjumpai keluarga Nek Mijah esok hari. 그렇습니다. 그건 직접이 아니면 안 되는 거야? 그 아들이라는 사람 아까도 전화 와갖고 자기 돈 빨리 달라고 고체더라. Nah, keesokan harinya sindrom Asperger guru tiba-tiba kumat guys. Guru terus berteriak dan menghantamkan kepalanya ke dinding. Kira-kira kenapa ya sobat? 뭔데 사람을 이렇게 귀찮게 이게 다 뭐야? 나 버리라고 했잖아 그 새끼가. 진정하시죠. 뭐야 이거. 야, 너 좀 그만해. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.